Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya ABD Aziz. Nomor NIM 20221101010. Desain pengampu Muhammad Fauzi, M.Sos. Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam KPI. Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Islam Siti Al-Hamidi Banyuanyar. Di sini saya diberi tugas OA oleh dosen dengan judul Komunikasi Antar Pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Yuk simak penjelasannya. Pengertian komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain dalam suatu masyarakat atau organisasi dengan menggunakan media tertentu dengan bahasa yang mudah dipahami untuk mencapai tujuan tertentu. Komunikasi antar pribadi menurut para ahli. Menurut Joseph R. DeVito, komunikasi interpersonal adalah proses pengiriman dan penerimaan pesan-pesan antar dua orang atau di antara sekelompok kecil orang-orang dengan beberapa efek PG 21-29 beberapa umpan baik seketika. Sedangkan menurut M. Rogers, berpendapat, komunikasi interpersonal adalah komunikasi dari mulut ke mulut yang terjadi dalam interaksi tatap muka antar beberapa individu. Tujuan komunikasi antar pribadi. Tujuan komunikasi antar pribadi mempunyai 6 bagian. Di antaranya, 1. Menyampaikan informasi. 2. Berbagi pengalaman. 3. Menumbuhkan simpati. 4. Melakukan kerjasama. 5. Menumbuhkan motivasi. Dan yang keenam, keluh kesah. Ciri-ciri dari komunikasi antar pribadi yang efektif. Menurut Everett M. Rogers, ada beberapa ciri komunikasi yang menggunakan saluran komunikasi antar pribadi. Di antaranya, 1. Arus pesan yang cenderung dua arah. 2. Konteks komunikasinya dua arah. 3. Tingkat umpan baik yang terjadi tinggi. 4. Kemampuan mengatasi tingkat selektivitas yang tinggi. 5. Kecepatan jangkauan terhadap audiens yang besar relatif lambat. Dan yang keenam, efek yang terjadi adalah perubahan sikap. Fungsi komunikasi antar pribadi. Fungsi komunikasi antar pribadi dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, 1. Berusaha meningkatkan hubungan insani dalam kurung human relation. 2. Menghindari dan mengatasi konflik-konflik pribadi. 3. Mengurangi ketidakpastian sesuatu. Dan yang keempat, berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain. Selanjutnya, sifat-sifat dari komunikasi antar pribadi. Sifat-sifat dari komunikasi antar pribadi mempunyai 7 bagian. Yang pertama, komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya perilaku verbal dan non-verbal. Yang kedua, komunikasi antar pribadi melibatkan pernyataan dan ungkapan yang spontan. Yang ketiga, komunikasi antar pribadi tidaklah statis melainkan dinamis. Yang keempat, komunikasi antar pribadi melibatkan umpan balik pribadi. Hubungan interaksi dan koherensi dalam kurung pernyataan yang satu harus berkaitan dengan yang lain sebelumnya. Yang kelima, komunikasi antar pribadi dipadu oleh tata yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam, komunikasi antar pribadi merupakan suatu kegiatan dan tindakan. Dan yang ketujuh, komunikasi antar pribadi melibatkan di dalamnya bidang persuasif. Kesimpulan, proses penyampaian dan penerimaan pesan antara pengirim dan penerima yang terjadi secara langsung dalam kurung online maupun tidak langsung dalam kurung offline. Jadi komunikasi antar pribadi itu bisa dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Cukup sampai di sini materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.